Halo, selamat datang lagi di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi pertidaksamaan eksponen. Nah, tentunya dengan saya Sukma Prajana. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait hal-hal yang berbau terkait eksponen. Jadi eksponen itu pada video pembelajaran sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan, nah, dalam ilmu biologi, di sana diterangkan bahwa eksponen sangat bermanfaat atau berguna dalam perhitungan suatu bakteri atau perkembangan virus seperti itu. Dan di dunia ekonomi sangat bermanfaat ataupun sangat berguna di bidang perbankan seperti itu. Jadi agar kalian lebih memahami terkait materi pertidaksamaan eksponen pada kesempatan kali ini, silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Oke, jadi sebelum kita menuju ke topik pembahasan, jadi kita di sini harus mengetahui terkait kompetensi dasar yang akan kita tuju selama proses pembelajaran. Jadi yang pertama di sini kompetensi dasar, itu anak-anak di sini akan mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan di indikator di sini kita dituntut untuk mengemukakan sifat-sifat pertidaksamaan eksponen itu sendiri dan juga menentukan penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Jika sebelumnya kita mempelajari terkait persamaan eksponen, tetapi sekarang kita akan pelajari pertidaksamaannya. Nah, di mana letak perbedaan antara persamaan eksponen dan pertidaksamaan eksponen? Kita menuju ke definisinya. Nah, apa sih itu yang dinamakan terkait pertidaksamaan eksponen? Tentunya anak-anak masih bingung ya. Jadi kita harus menuju ke definisinya terlebih dahulu. Pengertian dari pertidaksamaan eksponen itu seperti apa? Ini dia definisi dari pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen itu merupakan bentuk lain dari persamaan eksponen. Nah, bentuk lainnya ya. Akan tetapi tanda penghubungnya menggunakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang digunakan yaitu ini dia ya. Ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kalau di persamaan kan cuma dijelaskan bahwa notasinya atau tanda yang digunakan cuma sama dengan ya. Jadi sedangkan di pertidaksamaan kita menggunakan 4 notasi atau 4 tanda di sini. Ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan ya. Jadi perlu dicatat terkait definisinya ini. Tadi sudah diterangkan terkait definisi dan pengertian dari pertidaksamaan eksponen itu sendiri. Jadi pada kesempatan kali ini tentu saja kita menuju ke bentuk-bentuk dari pertidaksamaan eksponen. Sama seperti video pembelajaran sebelumnya, di sana kan persamaan eksponen ada bentuk-bentuknya, bagaimana bentuk dan cara penyelesaiannya. Jadi sekarang di pertidaksamaan hampir sama. Jadi untuk bentuk yang pertama dari pertidaksamaan eksponen yaitu bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx untuk A lebih dari 1. Nah, jika kita berbicara terkait A, di sini ada fx, ada gx. Tentunya kalian masih mengingat ya materi sebelumnya, A itu merupakan basis atau bilangan pokok, fx merupakan suatu eksponen atau pangkatnya, dan di sini gx juga sama ya, merupakan eksponen dan pangkatnya. Bedanya cuma di sini merupakan ruas kiri, di sini ruas kanan. Ingat ya, di sini tandanya kurang dari, berbeda dengan di persamaan, cuma sama dengan saja. Di sini kondisi yang pertama kurang dari, dan untuk basisnya lebih dari 1. Nah, di sini bentuk ataupun ciri khas dari bentuk yang pertama ini yaitu misalkan di sini ada grafik Y sama dengan A pangkat X dengan A lebih dari 1 seperti gambar di bawah ini. Nah, jika melihat grafik ini sangat kalian familiar ya pada video pembelajaran sebelumnya. Jika suatu basis lebih dari 1, pasti dia monoton naik seperti gambar ini. Nah, dapat diterangkan dari gambar grafik ini ataupun grafik Y sama dengan 2 pangkat X, terlihat bahwa semakin besar nilai X, di sini X ya, sumbu X, semakin besar pula nilai Fx. Fx ini bisa dibilang di sumbu Y ini. Semakin besar X-nya, semakin besar pula nilai Fx seperti itu.
Nah, bagaimana cara penyelesaian untuk bentuk yang pertama ini? Nah, untuk A lebih dari 1, bentuk pertidaksamanya kan seperti ini ya. Nanti pasti muncul di contoh soal. Bentuknya seperti ini. Ini kan dinotasikan saja terlebih dahulu ya. Bentuknya seperti ini. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, memiliki penyelesaian X yang memenuhi, yaitu, nah, sama seperti di persamaan. Jika di persamaan, tandanya di sini sama dengan, sedangkan di pertidaksamaan, di sini bentuk yang pertama kurang dari. Jika kita berbicara bentuknya A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, kita menyelesaikannya dengan jika sudah basisnya sama-sama A, tinggal kita membuat pertidaksamaan di eksponennya saja, sama seperti di persamaan. Dia membuat persamaan di eksponennya saja jika bilangan pokok atau basisnya sudah sama. Nah, biar kalian lebih paham, kita menuju ke contoh soal. Dapat kalian simak, tentukan semua nilai X yang memenuhi 3 pangkat 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 81. Nah, di sini yang dimaksudkan bentuk yang pertama ini kurang dari dan kurang dari sama dengan ya. Intinya kurang dari. Entah itu kurang dari saja ataupun kurang dari atau sama dengan. Seperti itu ya, kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana cara penyelesaian dari contoh soal ini? Sama seperti di persamaan, kita buat basisnya atau bilangan pokoknya sama terlebih dahulu ya, di ruas kiri dan ruas kanan. Di sini berarti kita mengkondisikan 81 ini menjadi bilangan pokok 3, perpangkatan yang bilangan pokoknya 3. Jadinya berapa? 3 dipangkatkan berapa? Hasilnya menjadi 81 kan, 3 pangkat 4 ya. Jadinya di sini sudah sama ya, bilangan pokoknya sama-sama 3. Yaitu 3 pangkat 2X ditambah 1 kurang dari sama dengan 3 pangkat 4. Tinggal kita membuat pertidaksamaan di eksponennya saja, yaitu 2X tambah 1 kurang dari sama dengan 4 ya. Kita lihat di ruas kiri, ini dia eksponennya, ruas kanan 4. Kita tinggal buat pertidaksamaannya seperti ini dan kita aljabarkan atau operasikan sehingga kita membentuk X kurang dari sama dengan seperti itu ya. Di ruas kiri dikurang 1, di ruas kanan dikurang 1. Hasilnya menjadi 2X kurang dari sama dengan 3 kan. 4 dikurang 1, terus di ruas kiri 1 dikurang 1 hasilnya 0. Terus di ruas kiri dibagi 2, di ruas kanan dibagi 2. Hasilnya menjadi X kurang dari sama dengan 3/2. Jadi solusinya ataupun penyelesaian dari soal 3 pangkat 2X tambah 1 kurang dari sama dengan 81 yaitu 3/2. Supaya kalian lebih paham, di sini ada contoh soal yang kedua dari bentuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx untuk A lebih dari 1 ya, untuk bentuk yang pertama. Nah, di sini ada contoh soal kedua, yaitu tentukan semua nilai x yang memenuhi akar 5 pangkat x pangkat 3 kurang dari 25 x kuadrat kurang 3/4x. Nah, seperti itu ya bentuknya. Ini dia soalnya. Jadi bagaimana cara penyelesaian bentuk tersebut? Tentunya kita harus membuat basisnya sama terlebih dahulu ya. Jika kita melihat di ruas kiri dan ruas kanan, jadi basisnya berapa? Kira-kira berapa? Tentu saja 5. Karena kita melihat di sini hasil perpangkatan yang ya sangat umum. 25 kan hasil perpangkatan 5 pangkat 2 ya, atau 5 kuadrat bisa dibilang. Nah, seperti ini dia. Kita membuat basisnya yaitu 5. Nah, sedangkan di penjelasan sebelumnya kan Bapak sudah terangkan jika bentuk akar buat menjadi perpangkatan jadinya setengah ya. Jadinya 5 pangkat setengah dikalikan dengan X pangkat 3 kurang dari 5 pangkat 2. Dari mana dapat 5 pangkat 2? Yaitu hasil dari 25 ini ya. Buat perpangkatan yang basisnya 5 menghasilkan nilai 25 ya. 5 pangkat 2 kan hasilnya 25. Terus pangkat sesuai dengan soal x kuadrat kurang 3/4x. Nah, bagaimana langkah berikutnya? Nah, jika basisnya sudah sama seperti soal yang pertama tadi, kita buat pertidaksamaan pada eksponennya saja. Di ruas kiri eksponennya setengah x pangkat 3 kurang dari 2 dikalikan dengan x kuadrat kurang 3/4x. Nah, kita buat ataupun aljabarkan bentuk ini sehingga membuat sesederhana mungkin. Nah, di sini di ruas kiri
dia dikalikan dengan 2 ya. Setengah dikali 2 kan hasilnya 1. Terus di ruas kanan dikalikan 2. Di sini 2 kali 2 kan hasilnya 4 ya. 4 dikalikan ke kanan sini seperti ini ya. Ini bentuk dari perkalian di dalam kurung tersebut. Jadinya 4 kali X kuadrat hasilnya 4X kuadrat. 4 dikalikan dengan 3/4X kan hasilnya 3. Kurang lebih seperti itu. Jika masih bingung terkait hasil operasi dari ini, silakan dibuat ulang di rumah di kertasnya bagaimana cara penyelesaiannya ini. Di ruas kiri kan dikalikan dengan 2, di ruas kanan dikalikan dengan 2. 2 dikali 2 4. 4-nya dikalikan dengan X kuadrat, terus 4-nya dikalikan dengan 3/4. Hasilnya akan jadi seperti ini. Berikutnya kita buat di ruas kanan menjadi 0. Jadinya 4X kuadrat dibawa ke ruas kiri, jadinya negatif 4X kuadrat. Terus ini ada negatif 3X. Jika dipindah ruas, hasilnya menjadi positif. Ingat, kalau memindahkan ruas, operasinya menjadi kebalikan dari operasi yang awal ya. Jika sebelumnya ini positif 4, dipindah ruas ke kiri, hasilnya menjadi negatif. Jika sebelumnya di sini operasinya yaitu negatif, dipindah ruas ke kiri, hasilnya menjadi positif. Jadi bentuknya X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 3X kurang dari 0. Nah, untuk bentuk ini, kalian dapat temukan akar-akarnya dengan cara mengeluarkan X dari setiap bentuknya ini ya. X pangkat 3 dibawa ke depan X-nya menjadi X kuadrat. Terus 4X kuadrat, X-nya dibawa ke depan, jadinya 4X. Terus di sini 3X, X-nya dibawa ke depan, jadinya 3 saja ya. Nah, jika kita lihat bentuk di bawah dengan atasnya, jika bentuk di bawah dikalikan ke sini ya. Biar kalian lebih paham, Bapak di sini coret ya. Jika X dikalikan dengan X kuadrat, hasilnya X pangkat 3. Jika X dikalikan dengan 4X, hasilnya menjadi 4X kuadrat. Jika X dikalikan dengan 3, hasilnya menjadi 3X. Seperti itu cara penjabarannya, seperti itu ya. Nah, berikutnya jika sudah dipecah menjadi bentuk seperti ini, kita buat sederhanakan bentuk yang atasnya menjadi X. Bapak hapus terlebih dahulu biar kalian paham. Nah, jika sudah bentuk tadi kan X dikalikan dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3, kita sederhanakan ataupun buat akar-akar dari di dalam kurung ini. X kuadrat kurang 4X tambah 3, kita tarik akar-akarnya menggunakan cara pada tingkat sebelumnya kan kalian mempelajari bahwa dalam penarikan akar bisa dalam kurung seperti ini cara mencarinya, ataupun menggunakan rumus ABC. Silakan kalian ingat-ingat kembali terkait materi sebelumnya. Jadinya bentuknya akan menjadi seperti ini. X dikalikan dengan X kurang 1 dikalikan dengan X kurang 3. Jadi kita menemukan 3 buah akar dari bentuk pertidaksamaan ini. Akar-akarnya berapa saja? X1-nya 0, ini dia. X-nya 0. Terus X2-nya berapa? Ini dia, 1. Terus X3-nya berapa? 3. Nah, jadi kita menemukan 3 buah akar dari bentuk pertidaksamaan X dikalikan dengan X kurang 1 dikalikan dengan X kurang 3 kurang dari 0. Lalu apakah ini sampai di sini saja cara penyelesaiannya? Tentu belum ya, belum selesai. Kita harus membuat garis bilangan seperti ini. Garis bilangan 0, 1, 3 sesuai dengan akar-akar yang didapat. X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 3. Kita ujikan titik-titik pada garis bilangan. Pada bilangan 0, 1, 3 kan di kiri dari 0 ada bilangan negatif. Terus bilangan antara 0 dengan 1 bilangan pecahan 1/2 atau 1/4 dan sebagainya. Antara 1 dengan 3 di sini ada 2. Setelah 3 di sini ada 4. Kita ujikan di sini ya.
Yang negatif di sini ujikan, antara 0 dengan 1 ujikan, antara 1 dengan 3 ujikan, antara 3 dan seterusnya itu kan ada 4 kita ujikan ya. Nah, seperti ini. Di kiri dari sebelumnya kan seperti ini kemarin. Di kiri dari 0 kan negatif, ingat ya. Negatif 1/24 kita ujikan. Di sini kita menguji untuk X sama dengan negatif 1 yang di ruas kiri tadi, di sebelahnya 0. Jika kita substitusi X-nya dengan negatif 1 menghasilkan negatif 8. Apakah negatif 8 kurang dari 0 hasilnya? Benar, jadi dia termasuk. Nah, antara 0 dengan 1 tadi di garis bilangan kan ada bilangan setengah ini ya. Untuk X sama dengan setengah kita ujikan ke bentuk X dikalikan dengan X kurang 1 dikalikan dengan X kurang 3 kurang dari 0. Kita substitusi menghasilkan nilai 5/8 kurang dari 0. Apakah 5/8 kurang dari 0? Salah ya. Sesuatu yang kurang dari 0 kan bilangan negatif semua. Hasilnya ini salah. Jika kita substitusi dari antara 1 dengan 3 kan bilangannya 2. Kita substitusi 2 menghasilkan nilai negatif 2. Apakah negatif 2 kurang dari 0? Benar, hasilnya benar. Terus di kanan, paling kanan tadi ya, setelah 3 kan bilangan 4 ya. Kita substitusi X sama dengan 4, menghasilkan nilai 12. Apakah 12 kurang dari 0? Salah. Jadi yang termasuk cuma ini ya, 1 dan 2. Nah, ini dia untuk uji garis bilangannya. Di sini benar, ini dia. Terus di sini salah. Terus di sini benar. Terus di sini salah. Jadi nilai X yang memenuhi dari persamaan dari pertidaksamaan contoh soal kedua ini yaitu X kurang dari 0 atau antara 1 dan 3. Ini ya. Ini benar, di sini benar. Jadi X kurang dari 0 ini ke kiri, terus X antara 1 dengan 3. Ini dia. Baik, kita menuju ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua dari pertidaksamaan eksponen yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bentuk yang basisnya antara 0 sampai dengan 1. Jika di bentuk pertama tadi A lebih dari 1, di sini untuk bentuk yang kedua A-nya atau basisnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, bentuk grafik dari pertidaksamaan eksponen yang basisnya dari 0 sampai dengan 1, maaf di sini persamaan ya. Bentuk grafik dari persamaan yang basisnya antara 0 sampai dengan 1 kan monoton turun, kebalikan dari bentuk yang pertama yaitu monoton naik. Jadi bentuk grafik ini terlihat bahwa semakin besar nilai X semakin kecil dari fx-nya seperti itu ya. Nah, bagaimana cara penyelesaian dari bentuk yang kedua ini? Bentuk yang kedua yaitu basisnya antara 0 sampai dengan 1. Nah, bentuknya seperti ini kurang lebih dengan basisnya antara 0 sampai dengan 1. Ingat, bilangan dari 0 sampai dengan 1 yaitu bilangan pecahan semua ya. Nah, memiliki penyelesaian X yang memenuhi. Nah, dilihat di mana letak perbedaannya. Tentunya di tandanya ya, di notasinya. Jika kalian sudah membuat basisnya sama antara ruas kiri dengan ruas kanan, kan tinggal kalian membuat pertidaksamaan di eksponennya saja. Tetapi tandanya harus dibalik, berbeda dengan di bentuk yang pertama jika tandanya dibiarkan, tetapi di bentuk yang kedua ini tandanya dibalik. Nah, agar kalian lebih paham, di sini ada contoh soal dari bentuk yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan semua nilai X yang memenuhi setengah pangkat 3X kurang 1 kurang dari sama dengan 1/128. Jika dilihat dari bentuk soal ini, kita harus membuat basis yang sama yaitu sama-sama setengah tentu saja. Kita buat 1/128 ini menjadi hasil perpangkatan 128 yaitu dengan basis 2 ya. Hasil perpangkatan setengah yang menghasilkan nilai 1/128. Tentunya kita harus membalikkan tandanya terlebih dahulu biar tidak lupa ya. Dari awal kita balik. Nah, di sini kurang dari sama dengan, di sini lebih dari sama dengan, tapi ruas kiri dan ruas kanannya sama. Kita kondisikan untuk ruas kiri dan ruas kanan membuat basisnya sama terlebih dahulu, yaitu di ruas kiri setengah pangkat 3X kurang 1
Ini sama ya. Sedangkan di ruas kanan kita buat perpangkatan yang menghasilkan 128 di sini ya. Kita buat dengan basis setengah, yaitu setengah pangkat 7. Setengah pangkat 7 hasilnya pasti 1/128. Setelah itu kita buat pertidaksamaan di eksponennya saja, karena basisnya sudah sama tentu saja. Kita buat 3x kurang 1 lebih dari sama dengan 7. Nah, tentunya seperti penyelesaian sebelum-sebelumnya, kita buat di ruas kiri dan ruas kanan menjadi bentuk aljabar yang paling sederhana. Di ruas kiri tambah 1, ruas kanan tambah 1. Jadinya 3x lebih dari sama dengan 8. Di ruas kiri dibagi 3, di ruas kanan dibagi 3, hasilnya x lebih dari sama dengan 8/3. Jadi penyelesaian dari bentuk soal yang kedua ini yaitu 8/3 ya. Kita menuju bentuk yang terakhir dari pertidaksamaan eksponen yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang terakhir, bentuk kuadrat. Sama seperti di persamaan eksponen, di sini ada bentuk kuadrat dari pertidaksamaan eksponen. Nah, terkadang suatu pertidaksamaan eksponen itu sendiri dapat dinyatakan sebagai persamaan kuadrat. Misalkan di sini ada bentuk A dikalikan dengan fx kuadrat ditambah B dikalikan dengan fx ditambah C kurang dari 0. Di sini boleh-boleh saja, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 0. Di sini diambil secara umumnya saja. Nah, untuk menentukan penyelesaiannya, maka kita dapat menulis fx sama dengan y sehingga menjadi seperti ini. Ingat-ingat kembali terkait materi persamaan eksponen di video pembelajaran ya. Kita di sini membuat permisalan, sama juga di pertidaksamaan eksponen. Di sini kita akan membuat permisalan di bentuk kuadrat. Nah, setelah kita menemukan bentuk seperti ini, jika sudah dimisalkan, tinggal diselesaikan selayaknya menyelesaikan suatu pertidaksamaan kuadrat. Sama di persamaan kuadrat juga seperti itu ya. Nah, agar kalian lebih paham, di sini akan Bapak bahas terkait contoh soal dari bentuk kuadrat di pertidaksamaan eksponen. Di sini ada contoh soal, tentukan semua nilai x yang memenuhi 2 pangkat x tambah 2 ditambah 4 pangkat x tambah 1 dikurang dari 288. Nah, jika kita melihat bentuk seperti ini, kita tentunya membuat basisnya sama terlebih dahulu ya. Di sini ada 4, kita buat basisnya menjadi 2. Nah, kita pecah menjadi seperti ini. 2 pangkat x tambah 2 ditambah 2 dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan dengan x tambah 1 dikurang 288 kurang dari 0. Di sini di ruas kanan pindah ruas ke kiri ya, menjadi negatif ya. Jika ada suatu bilangan dia pindah ruas, maka operasi yang sebelumnya berubah menjadi kebalikannya. Di sini kan positif. Jika pindah ruas kiri menjadi negatif. Ingat ya, pindah ruas menjadi berubah tandanya. Terus sebelum menuju langkah berikutnya, kalian harus mengalihkan ini terlebih dahulu. 2 dikalikan dengan x, terus 2 dikalikan dengan 1. Jika kalian sudah kalikan, menghasilkan pangkat yaitu 2x tambah 2 ya. Jika sudah dikalikan, kalian akan menemukan bentuk seperti ini. Ingat-ingat kembali terkait materi konsep fungsi eksponen. Jika ada suatu perkalian yang basisnya sama, perkalian eksponen yang basisnya sama, maka eksponennya atau pangkatnya ditambahkan. Kan jadinya seperti ini ya. 2 pangkat x dikalikan dengan 2 pangkat 2, hasilnya menjadi 2 pangkat x tambah 2. Jika bentuknya bagi, pangkatnya menjadi pengurangan x kurang 2. Tapi di sini kan bentuknya x tambah 2, jadinya merupakan suatu perkalian. 2 pangkat x dikalikan dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2x. Nah, tadi kan sudah dikalikan, 2 kali x kan 2x ditambah dengan 2. Jadi bentuknya seperti ini. 2 pangkat 2x dikalikan dengan 2 pangkat 2 dikurang 288 kurang dari 0. Terus setelah bentuk sebelumnya seperti ini, kita tinggal operasikan ini ya. 2 pangkat 2. Di sini ada 2 pangkat 2, kita operasikan 2 pangkat 2 kan hasilnya 4. Seperti ini. Di sini juga hasilnya 4, kurang dari 288 kurang dari 0. Tinggal kita sederhanakan bentuk ini. Semua dibagi 4 di ruas kiri dan ruas kanan. 0 dibagi 4 kan nilainya tetap 0. Nah, ini dia hasilnya.
2 pangkat X dikalikan dengan 4 dibagi 4 hasilnya cuma 2 pangkat X. Di sini dibawa ke belakang dia ya. Terus 2 pangkat 2X kali 4 dibagi 4 kan hasilnya ini. Terus negatif 288 dibagi 4 hasilnya 72. 0 dibagi 4 hasilnya 0. Setelah kita menemukan bentuk ini, kita misalkan 2 pangkat X dengan Y. Menjadi Y kuadrat ditambah Y dikurang 72 kurang dari 0. Nah, sampai di sini paham? Silakan diperhatikan. Karena 2 pangkat X dimisalkan Y, jadinya ini kan 2 pangkat X. Dia menghasilkan Y, dimisalkan Y. Sedangkan di sini ada 2 pangkat 2X. Jika dimisalkan 2 pangkat X-nya Y, jika di sini ada bentuk 2 pangkat 2X, dia menghasilkan Y kuadrat. Nah, setelah kita menemukan bentuk ini, bentuk pertidaksamaan Y kuadrat tambah Y kurang 72 kurang dari 0, kita buat ataupun tarik akar-akar dari bentuk tersebut. Kita menghasilkan Y ditambah 9 dikalikan dengan Y kurang 8 kurang dari 0. Kalian pelajari kembali terkait penarikan akar-akar. Setelah itu kan kita menemukan akar-akar dari bentuk tersebut. Ada Y1-nya negatif 9 dan Y2-nya 8 ya. Nah, seperti ini. Kita ujikan di garis bilangan sama seperti bentuk yang kedua tadi. Di sini ada negatif 9, X1-nya ya, ini dia. X1 negatif 9, X2-nya 8. Kita buat garis bilangan, terus kita buat titik-titiknya di sini negatif 9, di sini 8. Antara negatif 9 dan 8 di sini kan ada bilangan-bilangan ya. Ada negatif 7, negatif 6, negatif 1, 1, 2, 3 sampai dengan 8. Tentunya ada 0 ya. Agar kalian lebih tidak perlu ribet dalam memikirkan perhitungan, kita ambil saja di sini 0. Terus di sini setelah 8 kan 9. Di sini sebelum negatif 9 ada negatif 10. Tinggal disubstitusi saja. Jika disubstitusikan menghasilkan garis bilangan seperti ini. Nah, jika kita sudah substitusikan, jika kita substitusi 0 di bentuk pertidaksamaan ini, dia menghasilkan benar. Terus disubstitusi negatif 10 dia menghasilkan salah, disubstitusi 9 di sini menghasilkan salah ya. Sama seperti bentuk yang kedua tadi, disubstitusi ke ini dia Y-nya ya. Jika menemukan bahwa negatif 9 hasilnya ataupun himpunan penyelesaian dari bentuk ini antara negatif 9 dengan 8, maka bentuk dari himpunan penyelesaiannya seperti ini jadinya. Negatif 9 kurang dari Y kurang dari 8. Nah, sampai di sini apakah sudah selesai? Tentu belum. Karena apa? Karena Y-nya belum kita ubah kembali menjadi 2 pangkat X. Karena belum kita ubah, di sini kita ubah Y-nya menjadi 2 pangkat X terlebih dahulu sehingga kita dapat menyelesaikan contoh soal bentuk kuadratnya. Nah, menjadi negatif 9 kurang dari 2 pangkat X kurang dari 8. Sampai di sini paham? Jadi diubah Y-nya menjadi 2 pangkat X. Kan sebelumnya kita misalkan Y-nya sama dengan 2 pangkat X. Maka ini menjadi 2 bentuk. Bentuk yang pertama negatif 9 kurang dari 2 pangkat X. Bentuk yang kedua yaitu 2 pangkat X kurang dari 8. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang pertama solusinya atau hasilnya X elemen bilangan real. Untuk bentuk yang kedua menghasilkan nilai 2 pangkat X kurang dari 8. Kan jika kita buat perpangkatan dengan basis yang sama, 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3. Jika sudah basisnya sama, ruas kiri basisnya 2, ruas kanan basisnya 2, tinggal buat pertidaksamaan di eksponennya saja menjadi X kurang dari 3. Terus ini kan tidak bisa kita ubah ya. Untuk 9 kan hasil perkalian 9 cuma 3 saja dan dirinya sendiri ataupun 1. Tidak ada hasil perkaliannya atau perpangkatan 2 yang menghasilkan negatif 9. Maka dari itu kita cari secara logika saja berapa perpangkatan 2 yang menghasilkan nilai
lebih dari negatif 9. Nah, solusinya ini dia. X elemen bilangan real. Berapapun dimasukkan X, entah itu 1, entah itu 1/2, pasti ini solusinya benar. Solusinya X elemen bilangan real. Jadi, seperti itu untuk penyelesaian bentuk kuadrat, yaitu contoh soal bentuk kuadrat yang dibahas pada video pembelajaran kali ini. Jadi kurang lebih sekian video pembelajaran yang Bapak bahas pada kesempatan kali ini. Sisanya silakan kalian belajar secara mandiri. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.